Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Fariza Yunita dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 5A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang berbagai teknik dan skill yang dibutuhkan dalam reportase. Teknik reportase adalah suatu hal dasar yang wajib dikuasai oleh seorang jurnalis, terutama yaitu reporter. Banyak hal yang harus dipahami selama proses reportase. Jurnalis harus bisa membawa alur wawancara menjadi nyaman sehingga narasumber mau terbuka untuk memberikan informasi. Jurnalis harus memastikan bahwa hasil wawancara tersebut pada informasi dan mendalam. Oleh karena itu, penting bagi jurnalis untuk mempelajari bagaimana teknik reportase yang tepat, yaitu yang pertama, riset mendalam. Hal pertama yang harus diriset adalah topik. Perdalam topik yang akan kamu sampaikan ke publik. Analisis nilai-nilai berita yang ada di dalam topik tersebut, seperti contohnya dampak, kedekatan, ketokohan, aktualitas, dan lain sebagainya. Jika kamu sudah yakin bahwa topik ini menarik dan penting bagi publik, cari tahu sebanyak-banyaknya tentang topik tersebut. Kedua, yaitu tentukan angle menarik dan penting. Teknik reportase selanjutnya adalah menentukan angle atau sudut pandang yang menarik. Reportase akan menjadi sia-sia jika tidak dibaca oleh publik. Oleh karena itu, fokuslah pada apa yang dibutuhkan dan disukai publik. Jika banyak reporter sudah mengangkat suatu angle, kamu bisa memilih celah angle yang lainnya, yaitu buat daftar pertanyaan. Sebelum melakukan reportase, kamu perlu membuat daftar pertanyaan. Fungsinya adalah memastikan bahwa wawancara kamu berjalan sesuai fokus angle yang kamu inginkan. Dalam jurnalistik, dikenal istilah 5W plus 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Buat daftar pertanyaan dengan memasukkan semua unsur tersebut sehingga kamu bisa mendapatkan informasi yang menyeluruh dari narasumber. Namun ketika di lapangan bisa saja ada pertanyaan baru yang harus kamu tanyakan. Tidak perlu ragu, tanyakan saja pada narasumber, yaitu minta narasumber tidak bicara terlalu cepat. Ketika melakukan teknik reportase, kamu bisa saja bertemu dengan berbagai macam narasumber yang belum kamu kenal. Oleh karena itu, jangan ragu untuk meminta narasumber agar tidak berbicara dengan terlalu cepat. Kamu bisa menangkap semua informasi dengan jelas. Alternatif lainnya, kamu bisa merekam wawancara tersebut dengan alat atau aplikasi perekam suara. Yaitu yang kelima, tanyakan jika ada yang belum jelas. Tidak jarang ada narasumber yang bicara berbelit-belit atau tidak langsung atau to the point. Maka, mungkin saja kamu merasa pertanyaan kamu belum dijawab dengan jelas oleh narasumber. Kamu tidak perlu ragu untuk meminta narasumber yang bicara berbelit-belit atau tidak langsung atau to the point. Maka, mungkin saja pertanyaanmu belum dijawab dengan jelas oleh narasumber. Yaitu yang terakhir, klarifikasi. Selain menanyakan hal-hal yang belum dijawab narasumber secara jelas, teknik reportase yang tak kalah pentingnya adalah klarifikasi. Pastikan bahwa informasi yang kamu terima itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh narasumber. Kamu juga perlu mengkonfirmasi hal-hal kecil seperti nama dan jabatan narasumber. Yaitu skill yang diperlukan untuk reportase, yaitu yang pertama, komunikasi. Seorang reporter akan berhadapan dengan banyak orang, seperti tim redaksi, narasumber, editor, hingga para pemangku kebijakan dalam sebuah reportase. Oleh karena itu, diperlukan skill komunikasi yang tinggi agar reporter bisa menyampaikan informasi dengan jelas pada berbagai pihak, termasuk publik. Yang kedua, yaitu menulis. Menulis merupakan skill dasar yang wajib untuk yang dimiliki reporter, terutama yang bergelut di bidang media massa, cetak atau online. Namun, skill menulis reporter tidak hanya terhenti tentang memaparkan informasi secara akurat. Kamu harus bisa menyampaikan informasi akurat, jelas, dan menarik.
Salah satu caranya adalah dengan memposisikan diri sebagai pembaca. Yang ketiga yaitu rasa ingin tahu. Reporter tidak bisa hanya berpaku pada data, arahan pemimpin redaksi hingga daftar pertanyaan. Kamu memerlukan rasa ingin tahu yang tinggi dalam sebuah teknik reportase. Setiap narasumber memaparkan hal yang tidak kamu mengerti atau belum kamu ketahui. Tanyakan saja kepada narasumber secara langsung. Yaitu riset. Seperti yang telah dipaparkan pada bagian teknik reportase, seorang reporter wajib melakukan riset sebelum menjalankan reportase. Kamu memerlukan skill riset untuk bisa memperdalam informasi sebelum menanyakan pada narasumber. Bahan riset tidak berhenti sampai media massa atau buku. Kamu juga bisa memperluas bahan risetmu dengan media sosial dan orang lain. Penjelasan tentang berbagai teknik dan skill yang perlu kamu miliki untuk menjadi seorang reportase. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.